Hai teman kece, bertemu lagi bersama Kak Epin di Kejar Cita. Hari ini kita akan belajar self-management skill mengenai kemampuan mengelola respon emosi. Oke, yang pertama kita harus kenali dulu emosi diri. Apa sih yang dimaksud dengan emosi diri ya? Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Nah, teman kece nanti bisa lihat ya video tentang kecerdasan emosional. Para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Sedangkan menurut Meyer Goleman, kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka individu akan menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Nah, jadi teman kece untuk emosi sendiri adalah teman kece bisa lihat itu adalah perasaan, suasana hati ya. Jadi, ketika kita sedang merasakan eh, perasaan sedih, marah, bahagia, apalagi bangga. Nah, kita harus tahu, oh itu adalah sebuah emosi gitu. Nah, di sini kita lihat ya, kita pertama harus mengenal emosi tersebut. Lalu ada kata kesadaran diri. Ini teman kita bisa lihat di sini ada kata kesadaran diri. Maksudnya apa? Oh, selain kenal, kita jadi sadar nih terhadap emosi ini. Apakah ini termasuk dalam emosi negatif atau emosi positif? Nah, kita eh, apa ketahui lagi nih, apa ini kesadaran diri? Nah, di sini kesadaran diri merupakan waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Kalau kita kurang waspada, maka nanti kita akan larut dalam emosi tersebut dan dikuasai. Bukannya kita yang menguasai atau mengendalikan emosi tersebut, malah justru emosi tersebutlah yang menguasai diri kita. Bagus kalau emosinya positif, tapi kalau emosinya negatif, bagaimana? Nah, makanya di sini kita akan bahas cara mengelola emosi ya. Yang pertama adalah mengenali emosi yang dialami. Tadi ya kita mengelompokkan mana yang termasuk emosi negatif dan mana yang emosi positif ya. Negatif apa aja? Misalnya perasaan takut, perasaan sedih, kecewa, tidak berharga, malu. Nah, itu adalah emosi negatif. Emosi positif contohnya apa? Bahagia, bangga, percaya diri, itu juga positif. Lalu perasaan cinta, nah yang paling tinggi itu adalah perasaan cinta ya. Jadi kita kenali dulu emosi yang kita rasakan. Yang kedua yaitu pahami penyebab. Misalnya, saya lagi sedih. Apa nih yang menyebabkan saya sedih? Nah, kita pahami, kita cari tahu gitu. Misalnya, perasaan bahagia. Apa nih yang membuat saya bahagia? Gitu. Kita cari tahu gitu. Sehingga ketika kita mengalami kesedihan, kita bisa switch emosi kita jadi bahagia karena kita tahu apa yang menyebabkan kita bahagia kayak gitu. Ketiga adalah memahami perilaku yang dihasilkan dari emosi tersebut. Jadi kamu juga harus tahu dampak dari emosi yang kamu rasakan, baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Pastikan kamu menghindari dampak yang negatif atau yang buruk ya. Nah, ini yang keempat itu sama ya, dampak negatif atau perilaku yang dihasilkan dari emosi. Dan yang kelima yaitu berpikir positif. Kalau misalnya di sini kondisinya kamu sedang berada di emosi yang rendah atau emosi yang buruk, maka kamu bisa langsung mengubah emosi tersebut ke yang positif dengan cara berpikir positif, introspeksi diri, atau mengambil manfaat dari hal yang menyebabkan emosi negatif itu muncul. Kayak gitu. Lalu yang keenam, kamu bisa mulai melakukan aktivitas positif ya. Banyak banget teman kece aktivitas-aktivitas yang menumbuhkan rasa bahagia seperti berolahraga, rekreasi. Kalau kalau anak muda zaman sekarang tuh bilangnya healing gitu ya. Atau bisa dengan berkomunikasi dengan sahabat atau keluarga terdekat. Nah, menulis juga bisa loh teman kece untuk meningkatkan energi
positif. Biasanya kalau Kak Epin sendiri adalah menulis caranya. Dan ini sangat membantu ya. Jadi berdasarkan pengalaman Kak Epin adalah jika kita mengalami emosi, silakan teman kecil menulis. Atau kalau bingung, aku nulis apa ya Kak Epin? Kita bisa menulis afirmasi positif gitu ya. Lalu mengingat pengalaman saat mampu mengendalikan emosi. Pasti kita mengalami emosi negatif nggak satu kali dong, pasti pernah kan berkali-kali. Nah, kita ingat-ingat lagi ketika kita mengalami emosi tersebut apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita dan kata lain belajar dari pengalaman gitu ya. Lalu memahami kemampuan diri sendiri untuk mencoba melakukan cara mengendalikan emosi ya. Jadi kita harus tahu nih kemampuan kita untuk mengendalikan emosi tersebut dan selalu berusaha untuk menemukan dan mencoba cara baru untuk sih. Ya, lagi-lagi tadi cara baru bisa dengan yang poin nomor 6, berbagai aktivitas, olahraga, rekreasi, atau misalnya dengan makan ya. Biasanya kan ada orang yang kalau lagi emosi negatif, makannya apa? Makan coklat gitu ya. Tapi jangan berlebihan juga ya teman kece. Oke, mungkin itu aja yang bisa Kak Epin sampaikan. Terima kasih teman kece, semoga kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik ya, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan, berpengaruh terhadap motivasi, berpengaruh terhadap perilaku kita atau tindakan kita gitu ya. Kita bertemu lagi di self management skill selanjutnya. Terima kasih.